Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya bersama Ustadz Fajar Subuhi, SPD. Beliau adalah guru MAL Bayan, pengampu mapel sosiologi dan antropologi. Assalamualaikum Ustadz Fajar, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Tad, ini tema kita kali ini adalah tentang kasus viral yang ada di Tuban, Jawa Timur. Di situ ada berita bahwa ada masyarakat yang mendadak menjadi sultan, menjadi miliarder, dan kemudian berbondong-bondong membeli ratusan mobil dan juga motor. Ini kalau ditinjau dari ilmu sosiologi atau ilmu kemasyarakatan, ini sebetulnya bagaimana, Tad? Ya, memang fenomena ini cukup membuat kaget. Bahkan masyarakat desa Sumur Geneng di Kabupaten Tuban tersebut menjadi luar biasa viral. Mereka dianggap sebagai sultan dadakan, menjadi crazy rich, dan bahkan mereka seperti kejatuhan durian runtuh di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah buntut dari adanya proyek pemerintah, yaitu pengembangan kilang minyak Tuban, yang di dalamnya ada kerjasama antara pemerintah Rusia dan pemerintah Indonesia, di mana saham pemerintah Indonesia itu lebih besar tentunya, sampai 55%. Nah, ini ternyata memberi dampak yang luar biasa. Ternyata mereka, masyarakat desa Karanggeneng, selama ini mendiami pundi-pundi rupiah yang cukup luar biasa, di mana di tempat tersebut ternyata potensi minyak dan gas buminya itu sangat-sangat luar biasa, dan mereka meledak viral karena mendapatkan ganti rugi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di situ ternyata mereka mendapatkan ganti rugi sebesar 600.000 sampai 800.000 per meter persegi jumlah tanah yang mereka miliki. Nah, itu memang rata-rata per kakak itu dapat sampai berapa M itu? Gitu. Rata-rata per kakak itu minimal mendapat 8 miliar. Masya itu Allah. Yang paling kecil, dan ada yang mendapatkan sampai 26 miliar. Nah, mungkin latar belakang ini yang membuat terjadi perubahan sosial secara cepat. Mereka yang awalnya mempunyai pekerjaan di sektor agraris seperti pertanian, akhirnya mereka harus menjual itu karena yaitu ada proyek pemerintah yang insya Allah dampaknya juga cukup besar untuk rakyat Indonesia. Itu berarti kalau memang ganti rugi sebesar 800 ribuan itu lebih jauh dari layak atau memang standarnya segitu, Tad? Nah, itu ternyata setelah saya baca beberapa artikel, itu adalah merupakan harga yang sangat tinggi karena pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mau memberikan tanahnya untuk dijadikan kilang minyak atau pengembangan kilang minyak Tuban tersebut. Jadi pemerintah memikirkan, ini harus diprioritaskan karena itu termasuk ke dalam program prioritas yang dibuat oleh pemerintah sejak tahun 2017. Nah, terus kemudian untuk perilaku konsumtif dari masyarakat tersebut dari sisi sosiologi gimana? Ya, yang viral memang bukan pengembangan kilang minyaknya, tapi perilaku masyarakatnya. Ya, seharusnya pemerintah itu, kalau saya boleh saran dari sisi sosiologi, itu tidak memberikan semuanya dalam bentuk uang. Jadi harus ada program pemberdayaan atau relokasi usaha, karena mereka kan seharusnya tetap mempunyai usaha setelah adanya ganti untung. Kalau saya mengatakan bukan ganti rugi, karena kalau ganti rugi diganti tapi ada kerugian. Nah, ini malah masyarakatnya diberikan untung, jadi dikatakan ganti untung. Harusnya pemerintah juga melakukan pemberdayaan, misalnya menyediakan tempat usaha baru dalam proses pembangunan dan setelah adanya proses pembangunan tersebut. Jadi masyarakat tidak dibiarkan mandek usahanya begitu saja. Dan yang sangat viral adalah perilaku masyarakatnya yang membeli, yang berbondong-bondong secara sukarela, kemudian berjanjian dengan orang yang lain adalah membeli mobil-mobil mewah. Kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, antropologi tentunya juga dari masyarakat dan budayanya, itu adalah perilaku hidup yang konsumtif. Artinya membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Selain itu ada perilaku hedonis. Hedonis adalah orang mengatakan orang hedon nih, jadi dia lebih senang untuk melakukan sesuatu yang membuat jiwanya itu senang. Jadi ada jiwa senang-senang itu timbul. Nah, itu juga sangat mengajarkan kepada orang lain, ternyata perilaku hedonis itu adalah perilaku hura-hura yang sebenarnya
kalau mereka membeli saja tidak viral itu baik, tapi ini membuat mereka menjadi viral secara tidak langsung, itu juga mengakibatkan pembelajaran terhadap orang-orang yang melihatnya untuk melakukan perilaku hedon tersebut. Iya, seharusnya pemerintah juga ada pakar-pakar ekonomi yang mengedukasi masyarakat bagaimana kalau mendadak kaya ya, menginvestasikan ke apa jadi bermanfaat gitu nih. Jadi ada proses pemberdayaan di situ. Yang pertama tadi proses ganti rugi, setelah itu pemerintah juga harusnya mengarahkan, oh ternyata di sini ada potensi ini setelah adanya kilang minyak. Jadi masyarakat di situ bisa, oh kita mendirikan bisnis ini yuk, sehingga pendapatan mereka tetap dan mereka tidak kehilangan pekerjaan, walaupun usaha asli mereka yang awalnya adalah agraris akhirnya harus terhenti karena pembangunan kilang tersebut. Terus setelah pasca adanya ganti untung ini, masyarakat kemudian akan berprofesi sebagai apa Tad? Menjadi saudagar atau menjadi apa ini? Ternyata setelah saya baca selama ini belum ada prospek ke depannya, jadi masyarakat masih hanya mengandalkan uang ganti untung tersebut. Nah seharusnya pemerintah itu ya tadi, kira-kira setelah kilang minyaknya itu dibangun, bisnis apa yang harus dikembangkan oleh masyarakat. Misalnya bisnis tempat tinggal, mungkin kan nanti setelah dibangun itu terdapat 2.500 pekerja yang akan bekerja di kilang minyak tersebut. Harusnya ada, misalnya ada usaha tempat tinggal, kemudian usaha warung makan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk apa? Berinvestasi agar uang ganti rugi tersebut tidak langsung habis. Iya, betul. Dan menurut saya ada dampak yang lebih terasa lagi ketika kedepannya masih banyak proyek pemerintah. Ganti untung tersebut secara tidak langsung akan membuat beberapa proyek menjadi terhambat gitu, karena ganti untung yang luar biasa tersebut otomatis akan mempengaruhi warga yang akan mendapatkan dampak dari proyek-proyek pemerintah. Akhirnya mereka akan berpikir, saya harus mendapatkan ganti rugi yang cukup besar juga dari proyek yang didirikan oleh pemerintah ini. Sama halnya dengan yang didapatkan oleh masyarakat desa Sumur Geneng di Kabupaten Tuban tersebut. Sebagai contoh, dulu ada proyek pembangunan pabrik semen di Batang. Itu bahkan sampai masyarakatnya sangat-sangat menolak karena apa? Ganti ruginya itu tidak sesuai, sampai akhirnya perempuan-perempuan di sana mengecor kakinya sampai mereka lumpuh dan mereka tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Namun proyek tersebut tetap berjalan dan sampai sekarang. Berbeda terbalik dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Sumur Geneng Kabupaten Tuban tersebut. Jadi menimbulkan kecemburuan. Jadi terakhir secara ilmu sosiologi, kalau misalnya adanya perilaku tersebut merupakan perilaku penyimpangan ya, berarti karena tidak terfikirkan kemudian dampak selanjutnya, kehidupan berikutnya ya tadi. Iya, kalau dilihat dari perilaku masyarakatnya itu adalah bentuk perilaku yang menyimpang karena mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu tadi perilaku hidup konsumtif dan juga hidup hedonis yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah perilaku yang salah. Harusnya mereka lebih memikirkan kepada investasi masa depan agar pekerjaan mereka yang semula sudah hilang sebagai petani bisa berubah menjadi pekerjaan yang bisa tetap menguntungkan dan bisa menjamin kehidupan mereka selama hidup. Terima kasih kepada Ustadz Fajar untuk share ilmunya, dan mudah-mudahan jenengan juga sehat selalu ya, Tad. Amin. Tambah sejahtera. Semoga konten ini semakin berkembang, subscribernya semakin banyak, like-nya juga semakin banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Untuk di channel Faiko Subki dan MAL Bayan. Jangan lupa sekolah di MAL Bayan karena kita we are the best. Alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Naspuddin di Desa Cilopadang, Benda. Silakan daftar, bisa datang langsung ke tempat, bisa menghubungi guru-guru, bisa menghubungi teman atau saudara yang sekolah di sini, dan juga bisa melalui online. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.